sebab yang dapat menimbulkan nasab atau timbulnya nasab itu karena 3 hal. Yang pertama az-zawaj as-shahih, yaitu karena pernikahan yang sah. Yang kedua yaitu az-zawaj al-fasid, pernikahan yang rusak, yang fasid ya, yang fasah, yang tidak sah. Kemudian yang ketiga al-wat'u bisubhat, yaitu wati subhat, nanti kita jelaskan. Yang pertama sekarang az-zawaj as-shahih. Ittafaqa al-fuqaha ala anna al-walada allati ya'ti bi al-mar'ah tazawwija zawajan sahihan yungsabu ila zawjiha lil hadis al-waladu lil firas walil ahiru al-hajar. Jadi para ulama sepakat jika anak ya yang lahir dari seorang perempuan, yang perempuan itu ya melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki, maka nasabnya anak tersebut dinasabkan kepada suaminya atau laki-laki tersebut. Nah, itu didasarkan pada hadis Rasulullah, al-waladu lil firas, anak karena sebuah perkawinan, karena sebuah pernikahan, walil ahiru al-hajar, dan bagi seorang yang zina adalah rajam, yaitu al-hajar batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala kenikmatannya kepada kita sehingga pada kali ini kita bisa melaksanakan salat subuh bersama dan mengikuti kajian salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita teruskan kajian kita yaitu terkait dengan nasab ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya, terkait bagaimana pentingnya sebuah nasab yang merupakan satu dari 5 ya maqasid syariah al-khamsah ya. Salah satu dari 5 tujuan dari syariat, sehingga Allah mengharamkan pengingkaran terhadap anak, begitu juga pengingkaran terhadap ayah ya, menasabkan kepada selain ayah kandungnya ya, kecuali padahal benar-benar ya anak tersebut atau ayah tersebut adalah ayahnya. Kemudian Allah juga mengharamkan tabanni, pengangkatan anak yang memutuskan hubungan dengan ayah kandungnya dan dinasabkan kepada ayah angkatnya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan yaitu tentang membahas ya 3 hal yang menjadi penyebab ya, timbulnya nasab ya. Jadi timbulnya nasab itu karena 3 hal ya. Kemudian sebelum itu ya, karena ada hal yang terkait dan penting, yaitu tentang masa atau jangka waktu dari hamil ya, muddatul hamli. Jadi jangka waktu dari hamil. La yasbutu nasabul hamli bi sifah amma illa idza ata fi fatratin waqi'ah baina aqallil hamli wa aktsari. Jadi pada dasarnya ya, minimalnya hamil dan maksimalnya hamil itu sangat menentukan nasabnya seorang anak terhadap ayahnya. Oleh karena itu penting untuk ya, sebelum membahas tentang 3 hal yang menjadi penyebab atau timbulnya nasab, penting juga untuk mengetahui ya minimal dari hamil itu berapa dan maksimalnya berapa. Amma aqallul hamli faqad ittafaqa al-fuqaha ala anna aqalla muddatil hamli 6 ashhur min waqti dukhul wa imkanil wad'i fi ra'yil jumhur wa min waqti aqdiz zawaj fi ra'yi Abi Hanifah. Jadi sedikitnya atau minimalnya hamil ya itu 8 bulan.
Cuma bedanya kalau jumhurul ulama itu mohon maaf 6 bulan ya, sittata asyhur 6 bulan. Cuma bedanya ya 6 bulan itu kalau menurut jumhurul ulama itu dihitung dari waktu dukhul atau imkanul wat'i. Jadi dimulai dari hubungan badan atau ya potensi bisa melakukan hubungan badan. Mungkin sudah satu kamar, nah itu namanya kan sudah imkanul wat'i. Itu menurut jumhur. Tetapi kalau menurut Abi Hanifah ya Hanafiyah itu dihitung dari akad. Jadi kalau Abi Hanifah ini lebih gampang ya kan. Jadi dihitung dari akad 6 bulan anak itu lahir dinasabkan pada orang tuanya. Sebelum 6 bulan tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya menurut Abi Hanifah, kecuali seperti yang pernah kita sampaikan dulu ya kan, diakui oleh ayahnya dan tidak ada sebelumnya ya ketegasan adanya zina karena dikhawatirkan ada akad sebelumnya. Nah, sedangkan jumhurul ulama itu harus imkanul wat'i dan waktu dukhul ya, atau waktu dukhul. Jadi kalau waktu dukhul kan susah lah, masa kita orang lihat tidak mungkin. Tapi kalau imkanul wat'i bisa dilihat. Artinya secara lumrah dia sudah pernah kumpul sekamar, pernah kumpul serumah dan lain sebagainya. Dasarnya apa? Dalilu ijma'il ulama ala anna aqalli muddatil hamli al amalu bi majmu'i ayataini fil Qur'anil Karim huma wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahran. Itu di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah SWT berfirman wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahran. Jadi dikandungnya anak ya kan, berarti hamil, dan disapihnya anak dari susu ya, dari menyusui itu sebanyak 30 bulan. Jadi kalau dijumlahkan hamil plus menyusui itu sampai disapih sebanyak 30 bulan. Kemudian di dalam surat Al-Luqman ayat 14 wa fisaluhu fi amaini, dan disapihnya itu selama 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Jadi kalau dihitung, kalau keseluruhan 30 bulan sedangkan disapih itu 2 tahun ya, disapih dari menyusui 2 tahun atau 24 bulan, maka sisanya 6 bulan itu untuk kehamilan. Oleh karena itu menurut ulama ittifaq ya, sudah sepakat bahwa sedikitnya atau minimalnya hamil itu ya, masa hamil itu, masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Jadi didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, suatu hari pernah ada seseorang hamil ya. Hamil perempuan ya. Kemudian lahir 6 bulan sejak akad. Jadi 6 bulan sejak akad. Nah, kemudian disampaikan kepada Sayyidina Utsman saat itu. Nah, saat itu Sayyidina Utsman ya berkehendak untuk merajam orang tersebut karena sudah menikah. Jadi muhson ya, berarti zina muhson, zina yang orangnya sudah menikah. Kemudian apa Sayyidina Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mengatakan amma innaha law khasamtukum ila kitabillah la khasamtukum ay qala Allah taala wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran wa fisaluhu fi amaini. Jadi ketika permasalahan itu disampaikan ke Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Utsman malah putusannya mau merajam orang tersebut, datanglah Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, jadi Sayyidina Ibnu Abbas datang mengatakan, ayo kita diskusi dulu, ya kita diskusikan dulu, jangan kita rajam dulu, kita diskusikan ya kan, terkait dengan firman Allah tadi itu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran wa fisaluhu fi amaini. Nah, kemudian pada akhirnya menurut Ibnu Abbas ya tidak bisa dirajam, karena kalau sudah 6 bulan setelah akad itu nasab tetap kepada anaknya dan tidak bisa dikatakan sebagai zina. Oleh karena itu kemudian Sayyidina Utsman tidak jadi melakukan had itu. Jadi tidak jadi melakukan had itu, zina, mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, ini juga yang diambil oleh Abu Hanifah dan Hanafiyah, yaitu terhitungnya mulai dari 6 bulan dari akad. Wa ma aktsaru muddatil hamli fihi lil ulama aqwal ya. Adapun maksimalnya hamil ya, masa kehamilan
itu para ulama berbeda pendapat. Karena apa? Karena tidak ada nas yang tegas, tidak ada teks yang tegas ya. Beda dengan tadi kalau yang minimalnya masa kehamilan, ada teks tegas dalam Al-Qur'an. Sedangkan terkait banyaknya kehamilan ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis pun tidak ada. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Nah, dalam pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa maksimalnya hamil ya masa kehamilan itu 2 tahun. Ini didasarkan pada pendapat Sayyidah Aisyah. Jadi la yabqa al-waladu fi rahmi ummihi aktsar misanatain. Jadi tidak ada seorang anak berada dalam rahim ibunya lebih dari 2 tahun. Ini menurut pendapat Abi Hanifah dasarkan pada pendapat Aisyah, Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabalah itu 4 tahun. Nah, alasannya li'annal malanassa fihi yurja'u fihi ilal wujud. Jadi kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabalah karena tidak ada nas ya, teks ya baik Al-Qur'an dan hadis ya, maka dikembalikan dasarnya pada kenyataan yang ada. Nah, saat itu ya pada zaman Imam Syafi'i itu ada seorang perempuan dari Bani Ajlan itu hamil selama ya 4 tahun. Oleh karena itu menurut Syafi'iyah dan Hanabalah ini 4 tahun. Jadi kalau Hanafiyah 2 tahun, kalau Syafi'iyah dan Hanabalah ini 4 tahun. Jadi panjang sekali ya, 4 tahun. Kemudian menurut Malikiyah dalam qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun. Kemudian menurut Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, Umar bin Khattab itu selama 9 bulan Hijriyah ya, 9 bulan pakai bulan Hijriyah. Sedangkan ya, di beberapa undang-undang ya, beberapa undang-undang di daerah wilayah negara-negara Timur Tengah ya, yang mereka merupakan dasarnya syariah Islam, itu hampir semuanya sepakat yang masuk itu adalah menggunakan 1 tahun Masehi. Jadi menggunakan 1 tahun Masehi. Jadi maksimalnya hamil, masa kehamilan itu selama 1 tahun Masehi. Ya, itu kalau menurut undang-undang, baik itu di Syria, di Tunis, di Maroko, di Mesir. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya, ini akibatnya. Kalau ada seorang istri ya benar-benar ditinggal suaminya jauh, yang secara logika, secara lumrahnya nggak mungkin dia pernah pulang, bahkan mungkin sudah hilang, tidak tahu kabarnya. Nah, selama 3 tahun seumpama, jadi selama 3 tahun, tahu-tahu istrinya punya anak, hamil punya anak. Nah, punya anak setelah 3 tahun ditinggal yang tidak ada kabarnya itu. Nah, itu kalau menurut Hanafiyah karena masa kehamilan maksimal itu 3 tahun ya, 2 tahun, mohon maaf, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang pergi tadi. Kalau menurut Syafi'iyah karena 4 tahun ya, masa kehamilan maksimal 4 tahun, maka masih bisa dinasabkan kepada ayahnya. Karena siapa tahu hamilnya panjang, ya kan, sampai 4 tahun ya maksimalnya. Tapi kalau menurut pendapat Malikiyah juga masih bisa karena masa kehamilan maksimal 5 tahun. Tetapi kalau menurut Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, Umar bin Khattab karena cuma 9 bulan tidak bisa. Nah, kemudian menurut undang-undang yang sekarang ya dijadikan undang-undang di daerah Timur Tengah juga tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya yang pergi tadi. Karena apa? Maksimal 1 tahun Masehi. Di Indonesia tidak punya undang-undangnya. Maksudnya tidak disebut secara tegas maksimal hamil berapa, itu tidak ada. Nah, jadi kalau maksimal hamil itu tidak ada di Indonesia. Tapi kalau kita melihat undang-undang di negara-negara Timur Tengah itu ini didasarkan pada pendapat
katakanlah yang paling valid secara kedokteran, ya secara medis pendapat itu paling valid ya maksimal orang hamil itu ya 1 tahun, ya tidak lebih. Nah ini, jadi ini sedikit dan banyaknya minimal dan maksimalnya masa kehamilan itu menentukan nasab seseorang. Kemudian kita masuk pada ada 3 hal ya. Jadi kalau cara menasabkan ada 4 hal seperti kemarin yang kita sampaikan secara umum. Tapi kalau sebab yang dapat menimbulkan nasab atau timbulnya nasab itu karena 3 hal. Yang pertama az-zawaj as-shahih, yaitu karena pernikahan yang sah. Yang kedua yaitu az-zawaj al-fasid, pernikahan yang rusak, yang fasid ya, yang fasah, yang tidak sah. Kemudian yang ketiga al-wat'u bisubhat, yaitu wati subhat, nanti kita jelaskan. Yang pertama sekarang az-zawaj as-shahih. Ittafaqa al-fuqaha ala anna al-walada allati ya'ti bi al-mar'ah tazawwija zawajan sahihan yungsabu ila zawjiha lil hadis al-waladu lil firas walil ahiru al-hajar. Jadi para ulama sepakat jika anak ya yang lahir dari seorang perempuan, yang perempuan itu ya melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki, maka nasabnya anak tersebut dinasabkan kepada suaminya atau laki-laki tersebut. Nah itu didasarkan pada hadis Rasulullah, al-waladu lil firas, anak karena sebuah perkawinan, karena sebuah pernikahan, walil ahiru al-hajar, dan bagi seorang yang zina adalah rajam, yaitu al-hajar, batu. Nah, tetapi wadzalika bisyurut al-atiyah, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah ini penting ya, Pak. Yang pertama ayyakuna az-zawju mimman yatasawwaru minhul hamlu adatan bi ayyakuna balighan fi ra'il hanafiyah wasyafi'iyah wa misru fi ra'il hanafiyah wal hanabala al-murahiq wa indal hanafiyah man balagha 12 sanatan wa indal hanabala man balagha 10 sanawat wa la yasbutu an-nasab minas shaghir ghairul baligh. Nah, jadi syarat yang pertama, laki-laki atau suami yang menikahi tadi ya, meskipun nikahnya sah, harus seseorang ya secara lumrah dia bisa menghamili perempuan tersebut. Nah, oleh karena itu contohnya dia seorang, kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah dia sudah baligh. Berarti kalau belum baligh ya itu anak belum bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Saumpama ini anak masih kecil-kecil dinikahkan ya kan, saumpama masih 9 tahun saumpama. Nah istrinya sudah lumayan sama 15 tahun atau 14 tahun gitu kan. Nah tahu-tahu istrinya hamil. Nah padahal anak 9 tahun ya kan menurut medis saumpama dia tidak bisa ya kan memberikan atau melakukan membuat hamil seorang perempuan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Nah kalau menurut Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu baligh, sudah baligh. Baligh dalam fikih kalau laki-laki itu adalah sudah umur 15 tahun atau meskipun belum umur 15 tahun tapi sudah pernah mimpi basah, ikhtilam ya, sudah pernah mimpi basah. Nah menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah ya meskipun belum baligh tapi dia sudah berumur kisaran 12 tahun. Menurut Hanabalah yang penting dia sudah berumur 10 tahun. Jadi yang paling rendah yaitu 10 tahun ya menurut Hanabalah. Nah jika memang sebelum itu artinya dia belum punya kemampuan untuk menghamili ya kan, melakukan pembuahan, maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut meskipun ya lahirnya lebih dari 6 bulan sedikitnya Begitu juga ya dalam pendapat Malikiyah, seseorang yang sudah dikebiri, artinya sudah tidak punya alat vital laki-laki ya, sudah nggak punya testis ya kan, artinya secara lumrahnya dia nggak mungkin bisa menghamili seorang perempuan. Nah ini jika seperti itu suaminya meskipun lahir karena pernikahan yang sah, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut.
Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyalida alwaladu ba'da sittati ashhur min waqti zawaj fi ra'il Hanafiyah wa min imkanil wat'i ba'da zawaj fi ra'il jumhur. Seperti yang kita sampaikan tadi. Anak itu harus lahir 6 bulan setelah pernikahan menurut Hanafiyah, 6 bulan setelah hubungan badan atau potensi bisa melakukan hubungan badan, artinya pernah sudah khalwah, sudah pernah satu rumah atau sudah pernah katakanlah berbarengan ya bersama, itu menurut jumhur. Sehingga kalau lahir sebelum itu lahir 8 bulan seumpama. Tetapi kalau pendapat jumhur seumpama yang laki-laki itu seumpama ini ya jauh nggak mungkin ya melakukan hubungan badan atau memungkinkan melakukan hubungan badan ya kan dalam waktu selama katakanlah 5 bulan dia baru datang, berarti kan 5 bulan baru katakanlah memungkinkan hubungan badan, 3 bulan kemudian baru lahir. Nah itu kalau menurut jumhur itu tidak bisa dinasabkan kepada anak tersebut, pada ayahnya tersebut. Tetapi kalau menurut Hanafiyah itu tetap bisa karena dilihatnya dari akad. Nah di Indonesia lebih cenderung pada pendapatnya Hanafiyah. Jadi lebih cenderung pada Hanafiyah karena itu jelas pasti ngitungnya yaitu dari akad. Kemudian syarat yang ketiga yaitu imkanu talaqi zaujain ba'dal aqdi. Jadi memungkinkan bertemunya dua suami istri ini ya masing-masing ini ya setelah akad. Nah, cuman kalau Hanafiyah ya potensi bertemu ini secara akli saja ya bukan secara hissi. Akli itu ya secara akal bisa saja dia di jauh ya. Contohnya begini, kalau kita contohkan ada seorang menikah ya kan, tetapi menikahnya di Indonesia tapi suaminya ya ada di Amerika. Pernikahannya diwakilkan seumpama. Jadi akadnya kan boleh, Pak. Akad boleh diwakilkan. Tapi dia masih kuliah seumpama di Amerika. Ya, masih kuliah di Amerika ya kan atau kuliah di Timur Tengah seumpama kan. Nikah akadnya diwakilkan. Nah, karena biaya dan sebagainya setelah nikah pun dia nggak pernah pulang. Jadi setelah nikah pun nggak pernah pulang dia. Tahu nggak pulang ya. Tapi 1 tahun kemudian ya istrinya melahirkan, melahirkan punya anak. Apakah anak ini bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut? Kalau menurut Hanafiyah itu tetap bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Karena apa? Dasarnya Hanafiyah yaitu min akdi, dari akad. Yang penting dari akad itu 6 bulan ya lahir anak itu maka bisa diakad. Begitu juga syarat yang ketiga imkanu talaqi zaujain, potensi bertemunya suami istri ini kalau menurut Hanafiyah itu al-akli aja, secara akal saja. Tapi kalau menurut jumhurul ulama itu nyata hissi ya kan, yang lumrahnya orang. Nah alasannya kenapa kalau Hanafiyah kok nggak pernah pulang, punya anak, kok memungkinkan ketemu? Nah, karena dalam Hanafiyah khawatir jangan-jangan lakinya ini punya karomah, ya, punya karomah, dia bisa ngilang tahu-tahu nyampe Indonesia. Jadi tahu-tahu dia bisa terbang seumpama nyampe Indonesia sehingga pernah berhubungan dengan istrinya. Jadi husnudzonnya kuat sekali, gampangnya begitu. Nah, tetapi kalau jumhur menggunakan standar normal lumrahnya ya, lumrah dan normalnya sebuah peristiwa ya, peristiwa kan lumrahnya orang nggak bisa terbang, lumrahnya orang nggak bisa ini, mau ke sini butuh waktu dan sebagainya. Tapi kalau seumpama hanya 1 kabupaten, setelah nikah nggak terlihat 1 rumah, nah itu menurut jumhur pun masih nasabnya tetap kepada laki-laki itu. Karena apa? Secara lumrah malam-malam masih bisa suaminya datang ke rumahnya, kalau cuma 1 kabupaten gitu kan masih lumrah, masih bisa datang. Nah tapi kalau Hanafiyah lebih dari itu, jauh pun yang menurut lumrahnya orang nggak bisa, itu masih bisa dengan mungkin siapa tahu Allah berikan
karomah pada orang tersebut semua. Nah, jadi oleh karena itu dasarnya Hanafiyah yang penting dari akad. Nah, kalau yang menurut jumhurul ulama potensi dia bisa pernah hubungan badan atau kumpul bersama dan dia pernah bertemu. Nah, dan itu dihitung secara lumrahnya orang. Nah, oleh karena itu akan berbeda ini secara status hukumnya anak ini. Kalau menurut pendapat jumhur kayak tadi itu yang saya contohkan, ya kuliah masih di luar negeri belum pernah pulang, tahu-tahu setahun istrinya melahirkan padahal sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali gitu kan, katakanlah sudah bahkan lama sebelum itu. Nah, maka anak ini menurut jumhur tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Tetapi menurut Hanafiyah ini bisa dinasabkan kepada ayahnya. Nah, jadi itu pentingnya bagaimana. Nah, tapi memang yang seperti ini ya, kalau kita di Indonesia itu lebih cenderung pada akad, ya, karena memang akad itu tegas, jelas gitu ya. Apalagi masih posisi orang itu ya katakanlah tidak jauh lah, ya tidak jauh anunya. Ini sedangkan untuk di beberapa undang-undang ya Pak ya, beberapa undang-undang yang lain ya, itu justru seperti di Mesir seumpama ini, itu lebih cenderung menggunakan pendapat jumhur. Jadi menggunakan sesuatu standar yang lumrah. Jadi kok nggak pernah sama sekali satu rumah, daerahnya juga sangat jauh sekali, beda negara, seumpama beda negaranya jauh gitu ya. Ya, yang secara lumrahnya orang kok kayaknya nggak pernah lah datang gitu kan, nggak pernah satu rumah, nggak pernah apa. Nah itu maka nasabnya tetap tidak kepada ayah kandungnya. Nah masalahnya di Indonesia ini nggak ada ini undang-undangnya itu nggak ada. Cuma kecenderungan pendapat hakim, nah itu yang biasanya. Jadi kalau tidak ada undang-undang maka yang menentukan kalau suatu ada sengketa ini seumpama itu adalah pengadilan. Jadi seumpama ada sengketa orang mengingkari anaknya gitu kan, dia merasa nggak pernah pulang sekian lama, tahu-tahu kok nganu, nah itu yang menentukan adalah pengadilan. Ya. Tapi kita untuk kehati-hatian kita sendiri secara fikih ya kita lebih pendapat jumhur ya untuk yang pertemuan tadi itu. Ya. Asal memang, tapi kalau memang orang itu masih dekat-dekat ya, masih imkanul wat'i, masih imkanul talaki, masih memungkinkan untuk bertemu dan tidak jauh, ya kita husnudzon saja bahwa orang tersebut masih datang sehingga nasabnya tetap kepada orang tersebut. Nah seperti di Mesir ini dicontohkan gitu kan, ketika seseorang pergi lebih dari 1 tahun. Jadi pergi, jadi nikah, terus langsung pergi, tidak pernah ketemu sama sekali selama 1 tahun lebih, maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada orang tersebut. Ini kalau di Mesir undang-undangnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu, jadi tadi karena pernikahan sah, ya pernikahan sah syaratnya tadi itu 3 tadi. Jadi selama selama memenuhi syarat 3 tadi dan pernikahannya sah, maka anak yang lahir dari pernikahan sah tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Jika tidak memenuhi syarat 3 tadi, berarti tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya meskipun lahir lebih dari 6 bulan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu az-zawaj afasid, nah, yaitu pernikahan yang tidak sah atau yang rusak. Ini tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna ar-rajulu mimman yatasawwaru mihul hamli. Jadi syaratnya sama dengan pernikahan sah, yaitu suami tersebut orang yang secara lumrah ya, secara lumrah dia bisa menghamili perempuan tersebut, nah, dapat membuahi orang tersebut, sama dengan persyaratannya dengan syarat nikah yang sah tadi. Kemudian yang kedua, nah, benar-benar sudah melakukan hubungan badan atau sudah pernah kholwah atau serumah, sekamar atau sehotel ya kan, sekamar pernah sehotel. Nah
Itu fi ra'yil Hanafiyah, dalam pendapat Hanafiyah. Tetapi dalam pendapat Hanafiyah harus benar-benar sudah hubungan badan. Nah, jadi kalau belum hubungan badan, belum penakhoh masalah sekali, nah, pendapat Hanafiyah pun ya nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahi tadi atau laki-laki yang menikahi perempuan tadi. Beda dengan nikah sah, yang penting menurut Hanafiyah dari akad. Tetapi kalau nikah fasid tidak sekedar hanya dari akad, meskipun Hanafiyah ini, tetapi benar-benar karena sudah ada hubungan badan atau pernah sudah kholwah, artinya pernah sudah satu kamar, pernah sudah berbarengan ke sana kemari. Nah, ini bedanya hanya di situ. Kemudian yang ketiga sama syaratnya dengan pernikahan sah, yaitu anak lahir sudah lebih dari 6 bulan dari hubungan badan. Jadi yang diambil atau kholwah. Jadi yang diambil pendapatnya jumhur. Nah, tadi kalau pernikahan sah menurut Hanafiyah yang penting dari akad. Tetapi untuk yang nikah fasid, ya nikah fasid menurut Hanafiyah pun harus tetap dari hubungan badan atau potensi bisa melakukan hubungan badan atau sudah kholwah. Nah, itu 3 syarat, ya 3 syarat, ya 3 syarat yang seorang nikah yang fasid itu bisa dinasabkan kepada ayahnya. Nah, nikah fasid itu apa? Nikah fasid pernikahan yang tidak sah. Ya, pernikahan contohnya seumpama Bapak dan Ibu ini seorang nikah, ya kan? Dia meyakini sah, tapi ternyata walinya tidak memenuhi syarat di kemudian hari, gitu. Di kemudian hari walinya tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat. Padahal anak sudah lahir atau bahkan sudah hamil, gitu ya. Nah, selama anak itu lahir 6 bulan dari hubungan badan atau dari katakanlah sekamar atau serumah, ya, katakanlah gitu, ya kan, maka anak ini tetap sah anak dari laki-laki tersebut. Jadi tetap sah dari anak laki-laki tersebut. Tapi apa? Pernikahannya ya harus batal dulu baru nikah baru dengan wali yang benar. Sejak dia tahu bahwa pernikahannya tidak sah, maka pernikahannya menjadi fasah. Ya, dia cerai, maksudnya harus nikah baru dengan wali yang benar. Kalau ini kan karena tidak sahnya karena sama wali, ya kan. Tapi ya seandainya seorang saudara kandung, salah satu dari saudara itu diambil orang lain, seumpama jauh tidak pernah ketemu, tahu-tahu sudah besar ketemu menikah, ya karena tidak tahu kan. Kemudian punya anak dan anak lahir sudah 6 bulan dari katakanlah kholwah atau hubungan badan. Kemudian berapa anak sudah besar-besar atau sedang hamil baru tahu. Maka sejak dia tahu itu maka harus pernikahannya fasah. Dan tidak boleh nikah lagi. Karena ini tidak sahnya karena hubungan badan. Karena ada hubungan nasab. Ya, hubungan tidak boleh. Tapi anak gimana Pak? Kan sudah terlanjur punya anak, ya kan? Anak tetap sah sebagai anak mereka berdua, sebagai nasabnya tetap kepada laki-laki tersebut. Tetap sah sebagai nasab sebagai punya hak waris dan lain sebagainya, tetap sah. Karena tidak berlaku surut. Nah, kalau tidak sah bagaimana? Kasihan dan ini enggak anak gitu kan. Jadi ketika pernikahan itu tidak sah, ya kan? Anak tetap kepada ayahnya. Jadi anak tetap kepada ayahnya. Karena yang peristiwa seperti ini ada, Pak. Jadi benar-benar ada peristiwanya seperti ini, ya kan? Atau sebuah pernikahan, ya salah satu istrinya masih dalam iddah, seumpama kan? Iddah, tapi awalnya ngaku-ngaku atau perhitungannya dia salah menghitung, masih dalam iddah, ya kan? Dia menikah, ya kan? Dia menikah. Oh, tahu-tahu kok masih dalam iddah, maka ketika dia dalam iddah tahu itu, maka saat itu juga dia harus sudah fasah, ya kan? Harus nikah baru karena iddahnya selesai dia nikah baru, harus seperti itu. Nah, itu contoh salah satu nikah fasid atau nikah tidak sah dan lain-lain, banyak sekali ya nikah ya. Artinya nikah fasid itu pernikahan yang awalnya orang meyakini itu sah, tetapi ternyata di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sah, atau dari awal karena ketidaktahuan atau bagaimana gitu ya.
Jadi ada pernikahan. Karena selama masih ada pernikahan seperti ini, maka anak ya tetap dinasabkan kepada ayahnya. Nah, ini secara fikih saja Pak ya. Tapi secara hukum bagaimana? Secara hukum di Indonesia, karena itu pernah saya sampaikan, secara hukum di Indonesia ini ada dua hal. Ya, ada yang katakanlah fikihnya, hukum agamanya, ada hukum negara. Pernikahannya sah. Ya secara fikih, secara agama ya anak itu kalau seandainya nikah siri ya tetap nasab kepada ayahnya itu. Tetapi secara negara selama tidak dicatatkan tidak dianggap pernikahan itu. Jadi secara negara ya ayah itu bukan ayahnya karena tidak ada bukti itu ayahnya. Ya kan? Karena tidak ada pernikahan, tidak berkekuatan hukum. Jadi tidak dianggap. Oleh karena itu supaya tidak merugikan siapapun apalagi merugikan anak, yang melakukan nikah-nikah yang tidak dicatatkan ya segera saja dicatatkan. Kalau sudah terlanjur menikah tinggal diajukan ke pengadilan yaitu pengesahan nikah. Jadi kalau sudah terlanjur tinggal diajukan ke pengadilan yaitu dengan pengesahan nikah. Bedanya nikah baru dengan pengesahan nikah bagaimana beda Pak? Kalau pengesahan nikah, nikahnya itu dianggap sah peristiwa sejak dulu. Ya, kalau nikah baru, ya peristiwa itu baru nikah, anak itu dianggap sudah bukan anaknya. Ya, tapi kalau penetapan nikah atau isbat nikah, jadi sahnya sejak dulu perkawinan itu berarti anak itu nanti di KK, di akta kelahiran apa berubah semua, memang anak dari kedua orang tuanya itu. Nah itu dengan pengesahan nikah. Nah di kita ini kesadaran hukum tentang itu masih kurang sekali Bapak dan Ibu, bahkan hampirlah di Semenep, Madura, banyak tempat lah, bukan hanya di Madura itu banyak sekali rata-rata ya masih belum punya itu. Karena itu nanti kalau pas perlu barulah repot-repot ngurus dan bagaimana repotnya ya, pengadilan macam-macam. Seumpama mau haji kan harus ada buku nikah, baru repot ke sana kemari, mau umroh atau mau menyekolahkan anak belum punya akta kelahiran atau punya akta kelahiran hanya atas nama kepada orang tua ibunya saja, nah baru ke sana kemari. Nah, oleh karena itu dibereskan saja. Nah, jadi dibereskan itu dulu. Kemudian yang ketiga, biar ini sekalian selesai, yaitu wati subhat. Wati subhat itu yang pernah kami sampaikan itu. Jadi dia nggak tahu, dikira itu istrinya, ternyata bukan istrinya. Ya ini rata-rata kalau zaman peristiwa dulu lah, kalau sekarang kayaknya ya. Ketika anak itu lahir ya kan 6 bulan dari peristiwa wati subhat itu, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan hubungan tadi. Nah, jadi dinasabkan. Tapi kalau ini kan kayaknya jarang lah terjadi ya. Jadi nggak perlu kami detailkan ya terkait dengan ini. Jadi tadi itu ya yang penting terkait dengan yang banyak orang mungkin perlu diperhatikan yaitu pernikahan yang fasid. Nah, ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu untuk tetangga apa dan sebagainya sudahlah ngajukan pengesahan nikah di pengadilan agama. Kalau yang belum punya buku nikah, nah, segera saja mumpung masih ada kesempatan biar tidak merugikan anak ya, tidak merugikan anak, bahkan juga bisa aja tidak merugikan orang tua. Contohnya begini Pak, kalau tidak dicatatkan orang tua sudah sepuh nih, anaknya sudah berhasil, tapi pernikahan yang tidak dicatatkan, tapi sudah pernikahan saja dicatatkan. Tahu-tahu anak yang kaya raya ini meninggal, ya kan? Meninggal, nggak punya anak. Ahli warisnya siapa? Ya istrinya jelas, Pak. Ya istrinya sama saudara-saudara kandung dia, saudara yang seibu sama ibunya. Ya. Ayah nggak dapat apa-apa secara hukum di Indonesia maksudnya, Pak. Ya. Kalau seandainya nyampe pengadilan gitu ya, ya kan, ayah ini nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya keluarga besar ini orang baik-baik dibagi secara sukarela ya mungkin dikasih ya kan. Tapi kalau itu diajukan ke pengadilan ya kan, ya nggak dapat apa-apa karena secara hukum dia bukan siapa-siapa, karena secara hukum tidak diakui gitu, secara hukum negara. Ya kalau secara hukum Islam agama ya dia memang ayahnya. Ya, kalau ibu jelas karena peristiwa kelahiran otomatis dia orang tuanya pasti. Nah jadi bukan hanya anak yang dirugikan, kadang-kadang orang tua juga dirugikan gara-gara pernikahan tidak dicatatkan itu.
Tapi anak yang paling banyak dirugikan sama istri. Ya, anak sama istri yang paling banyak dirugikan. Nah, oleh karena itu, dan kasihan nanti nasabnya anak dan apa itu tidak apa ya, khawatirnya karena di dalam akta kelahiran bukan nama orang tua ayahnya ya, nanti semakin kabur lah nasab itu, khawatirnya ke depan kan gitu. Karena bukti otentiknya ya tidak nasab kepada ayahnya, hanya kepada ibunya. Otentiknya kan akta kelahiran kan. Nah, ini khawatirnya seperti itu. Oleh karena itu ya ulil amri kita taati selama tidak bertentangan dengan syariat ya kan. Nah, apalagi syariat jelas pasti harus kita ikuti. Saya kira itu ya Pak. Ada pertanyaan moga silakan. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya nikah beberapa 3 bulan. Yeah. Kemudian Lahir ya. itu anaknya itu. Jadi baru dapat 3 bulan menikah, tahu-tahu lahirlah seorang anak. Nah, ini kalau menurut pendapat Hanafiyah ya, sebagai yang kemarin kita kan, lahir gak nyampe 6 bulan, kalau ayahnya ya atau laki-laki tadi yang menikahi mengakui tersebut, mengakui anak tersebut, dan sebelumnya ya, sebelumnya tidak ada pengakuan atau fakta itu hasil dari zina, maka menurut Hanafiyah tetap dinasabkan pada laki-laki tersebut. Dikhawatirkan ya kan ada pernikahan sebelumnya. Tapi kalau seandainya laki-laki tersebut mengakui tidak ada peristiwa pernikahan sebelumnya ya kan, kemudian mengakui itu memang hasil zina ya kan dari dirinya, atau dia mengingkari nggak pernah berhubungan badan, ya maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Nasabnya kepada siapa? Ya ke ibunya saja. Ya, ke ibunya saja. Ya, kecuali kalau dia enggak, ini anak saya, diakui ya, anak saya, wong saya sebelumnya pernah nikah siri, cuma orang-orang nggak tahu. Nah, gitu kan. Saya sudah pernah nikah siri nih, tapi orang-orang nggak tahu. Iya, meskipun ini nggak tahu gitu kan. Nah, dan saya juga sudah pernah berhubungan badan gitu kan. Nah, maka anaknya dari. Tapi kalau dia mengingkari tidak pernah berhubungan badan, mengingkari bahwa itu anaknya, itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Nasabnya ke siapa? Hanya kepada ibu kandungnya saja. Nah, apakah pernikahannya langsung bisa fasah? Tidak, ya kan? Pernikahannya bisa lanjut, monggo silakan. Tapi kalau tahu seperti itu jangan berhubungan badan. Ya biarin saja sampai lahir, sampai melahirkan, ya kan, pernikahannya sah. Tapi kalau dia menceraikan ya monggo, tidak masalah, ya kan. Tetapi kalau dia tetap bertahan itu lebih baik demi kebaikan ya juga silahkan. Tapi kalau tahu seperti itu dia nggak pernah berhubungan badan, dia nggak merasa apa ini ya, jangan. Jadi setelah tahu, maksudnya kok hamil tahu-tahu, jangan berhubungan badan dulu sampai melahirkan, dan anaknya tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Itu secara fikihnya Pak ya, secara fikihnya. Tapi kalau secara hukum Indonesia, hukum negara, selama dia lahir dalam atau akibat perkawinan, maka anak itu tetap ya dicatat di dalam akta kelahiran, di dalam KK, itu adalah anak tersebut. Kan itu berarti lahir dalam perkawinan kan, karena setelah perkawinan 3 bulan setelah perkawinan tetap di situ, kecuali ayah yang tadi mengingkarinya dengan apa? Sumpah li'an. Dengan sumpah li'an berarti harus cerai dan tidak boleh menikah selamanya lagi, harus cerai. Berarti sumpah li'an bahwa saya nggak pernah nuduh istrinya zina bukan karena dirinya, anak tidak bisa dinasabkan kepada dirinya, ya kan, kemudian tidak lagi bisa suami istri kalau sumpah li'an, ya kan. Tapi kalau dia nggak sumpah li'an, ya kan, hanya mengingkari saja tapi nggak sampai sumpah li'an, tidak mengingkari saja pernikahannya, dia tetap minta berlanjut, ya sudah, ya kan. Tapi secara hukum tadi itu ya dia tidak bisa dinasabkan secara fikih Pak ya. Tapi secara hukum negara, akta kelahiran dan apa, karena dia lahir dalam perkawinan, maka tetap anak tersebut. Nah ini karena memang kita bukan negara Islam ya, kita sendiri yang harus hati-hati. Meskipun di KK katakanlah
tertulis di situ ya kalau nikah seumpama ya kita tidak usah jadi wali seumpama. Ngomong aja terus terang kepada KUA. Tidak apa-apa secara formilnya ditulis tapi akadnya ya sudah pakai akad wali hakim. Nah, jadi memang sangat agak ribet lah memang ya karena ada dua aturan ya, ada aturan negara dengan aturan. Tetapi aturan negara itu juga penting karena dengan peraturan yang seketat itu saja orang masih di Indonesia sembarangan. Apalagi nikah masih semaunya, apalagi kalau tidak. Nah, kalau di Saudi itu simple Pak. Yang penting dia datang ke KUA langsung minta dicatatkan, langsung dicatatkan. Yang penting ada saksi dua, dicatatkan. Nah, begitu juga poligami. Poligami di Saudi itu tidak perlu persetujuan pengadilan, tidak perlu putusan pengadilan dan tidak perlu persetujuan istri. Jadi yang penting dia datang saja ke, tapi tetap dicatatkan, wajib Pak tetap. Jadi Bapak dan Ibu, pencatatan itu semua negara wajib. Jadi bukan hanya Indonesia ya, semua negara pencatatan itu wajib. Cuma bedanya kalau di Saudi itu simple, ya kan. Yang penting dia ngaku nikah, datang, ya kan, minta dicatatkan, tanda tangan saksi-saksi, terus nanti jadi pencatatan KUA ini dibawa ke pengadilan menjadi database pengadilan. Sehingga kalau cerai pengadilan tidak usah nyari buku nikahnya, karena sudah ada catatannya di pengadilan. Jadi pencatatannya repot malah mereka dua Pak, datang KUA kemudian ke pengadilan. Tapi nggak repot-repot seperti kita. Meskipun lama nikahnya, nggak perlu penetapan, sama-sama pengadilan, tapi nggak perlu dibuktikan gitu. Yang penting catatkan pengakuan, terus kemudian ke ini. Begitu juga poligami. Yang penting datang dicatatkan, ya kan, nggak perlu persetujuan istri, ya kemudian dicatatkan ke pengadilan. Jadi database-nya terakhir itu di pengadilan. Nah itu kalau di Saudi itu. Jadi kalau di Saudi nggak perlu Pak. Makanya biasa saja kalau di Saudi poligami itu. Tapi mereka tanggung jawab Pak. Ya di Timur Tengah itu pernikahan itu memang tanggung jawab sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang nikah itu kalau laki-laki itu rata-rata umurnya mesti 30 ke atas. Karena apa? Untuk menikah nyiapkan rumah, nyiapkan macam-macam. Pokoknya nikah itu ya udah langsung rumah tangga betulan. Nah, sedangkan kita di sini habis nikah rata-rata di Madura ke rumah orang tua istri, mantu laki-laki nggak kerja, diomelin mertua, tersinggung, pulang ke rumah ayahnya, orang tuanya, istrinya diajak tidak mau, rata-rata gitu. Jadi masalah cerai gitu. Jadi artinya bahwa budaya Arab itu mendukung ya, meskipun tidak seketat kita, tapi aturan ditegakkan karena apa? Karena budayanya menentukan itu. Sedangkan kita beda lagi, terlalu gampang kita menikah. Ya kan, seperangkat alat sholat selesai sudah. Ya. Makan urusan nanti sudah, ikut orang tua dulu semuanya. Nah ini bedanya. Oleh karena itu, karena beda budaya, beda ilahnya, di Indonesia diperketat dengan aturan-aturan negara itu. Ya saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.